Dan pada saat itu, Chris ngeliat ada satu luka tembak tepat di kepalanya Mike. Panik ya kan si Chris ini, dan langsunglah masuk dia ke dalam rumahnya buat cari istri dan anaknya Mike. Pas dia masuk ke ruang tamu, halo dan selamat datang kembali di channel gua Ega Case bersama gua Ega Zulpanda. Hari ini gua mau menceritakan peristiwa kriminal yang menimpa keluarga Short. Nah, peristiwa ini terjadi di wilayah Virginia, Amerika Serikat, tepatnya di pinggiran desa Oak Level. Kasus ini benar-benar menarik menurut gua karena terlalu banyak teka-teki dalam kejadian ini. Dari orang tua yang ditembak, kenapa anaknya hilang, dendam bisnis antara Michael sama tetangganya, sampai rumahnya Michael yang terbakar. Pihak polisi ikut turun tangan dan FBI pun ikut turun tangan juga. Dan mereka berhasil ngumpulin banyak banget bukti. Tapi pelakunya sampai sekarang nih masih nggak tahu itu siapa. Dari 2002 coba, yang berarti udah 20 tahunan lebih gitu. Kasus ini nih nggak selesai juga. Nah, bagaimana kisahnya? Langsung kita mulai. Let's fucking go. Let's go. Kita kenalan dulu sama Short family. Michael Wayne Short. Kita panggil aja dia Mike lah. Yang pada saat itu dia ini berusia 50 tahun. Dia lahir pada 18 Februari 1952. Dia ini seorang duda dar. Karena sebelumnya ini dia ini pernah menikah. Terus punya 3 anak cowok semua. Terus menikah lagi lah dia sama Mary Frances Hall. Kita panggil dia Mary. Nah, pada saat itu Denny berusia 36 tahun. Lahir pada 20 April 1966. Mary dulu pernah kerja sebagai penjahit di industri konveksi terbesar yaitu Pluma Inc. Tapi setelah menikah dengan Mike, dia berhenti kerjanya dan jadi ibu rumah tangga. Setelah pernikahan, Mike dan Mary ini memiliki 1 anak tunggal cewek yang bernama Jennifer Renee Short. Lahir pada 12 Juli 1993 di Virginia. Nah, dia ini pada saat kejadian ini berusia 9 tahun si Jennifer. Jennifer pada saat itu udah mau masuk SD kelas 4 dar. Dia anaknya ini ya manis banget gitu. Kelihatan dari wajahnya juga ya murah senyum. Mike dan Mary ini benar-benar deket sama anaknya dan sayang banget sama Jennifer. Gimana kan, dia ini juga anak tunggal ya kan. Saking sayangnya, mereka ini benar-benar protektif lah sama si Jennifer. Protektif ini dalam artian Jennifer nih benar-benar dijagalah sama Mike dan Mary dari orang-orang jahat atau lingkungan yang bisa ngerusak pola pikir dan tingkah laku anaknya. Keluarga mereka dikenal nih sebagai keluarga yang benar-benar tertutup gitu. Jadi jarang berinteraksi sama tetangga-tetangga sekitar. Nah, keluarga Short ini tinggal di sebuah desa pinggiran, tepatnya di Oak Level, Virginia, Amerika. Di sana tuh benar-benar desa gitu dar. Jadi penduduknya aja populasinya itu nggak sampai 1000 orang gitu. Jadi benar-benar tenang gitu di sana. Jarak antar rumah mereka juga ya lumayan cukup jauh gitu, sekitar 100 meteran. Yang berarti lahan di rumah mereka nih benar-benar luas gitu. Itu yang ngebuat si Mike ini ngebuka usaha mobile home mover. Nah, ini nih semacam penyediaan jasa untuk pemindahan rumah. Jadi di sana itu banyak rumah-rumah yang bisa dipindahin dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jenis rumahnya itu kayak kontainer gitulah. Dan ada juga rumah yang udah didesain dari pondasi bawahnya itu bisa diangkat gitu pakai mobil truk yang besar. Jadi cuman rumah-rumah tertentu aja yang bisa diangkut gitu. Nah, si Mike ini punya mobil truk yang besarnya itu. Awalnya usaha Mike ini benar-benar lancar dar. Karyawannya banyak, ada yang jadi karyawan tetap dan ada juga yang freelance. Tapi sayangnya di tahun mendekati peristiwa yang terjadi pada keluarga mereka, bisnis Mike ini lagi turun banget gitu pendapatannya. Sampai si Mike ini juga pengen ngejual rumahnya sendiri. Udah dipasang lah tuh papan iklan untuk ngejual rumahnya itu kan, yang mana dia masang itu tuh di tanggal 5 Agustus 2002. Mike sekeluarga punya rencana mau pindah ke South Carolina. Ya mau buka lembaran baru lah di sana. Jadi posisinya dar pas peristiwa itu terjadi sama keluarga mereka,
keluarganya ini juga lagi sulit-sulitnya gitu. Udah sulit keuangan, sibuk ngurusin mau pindahan rumah lagi. Sampailah di tanggal 14 Agustus 2002. Jadi ada salah satu karyawan Mike yang bernama Chris Thompson yang lagi ngebantu dia buat dandan truknya. Sampai tengah malam tuh mereka ngotak-ngatik mobil itu. Gak selesai-selesai juga. Katanya, lanjut besok lagi lah Mike katanya. Udah ngantuk juga saya katanya. Ntar malah makin gak jelas gitu kerjaan ini. Sekitar jam 11 malam itu pulanglah si Chris nih ya kan. Pas dia jalan pulang, dia ngelihat Mary dan Jennifer ini nih ada gitu dan belum tidur juga mereka. Gak ada yang janggal dan gak ada gerak-gerik aneh di lingkungan sekitar rumahnya. Besoknya di tanggal 15 Agustus 2002, tepatnya di jam 9 pagi, Christine ini balik ya kan mau ngelanjutin kerjaannya semalam. Sampai dia di rumah Mike, batinnya Chris kok pintu garasi Mike ini udah kebuka gitu. Gak biasanya lah. Masuklah dia ke garasi itu ya kan. Kaget lah dia ngelihat bosnya ini udah terkapar di sofa dalam garasi itu ya kan. Nah jadi Mike ini sering tidur di sofa yang ada di garasinya. Karena dia ini suka ngorok pas tidur. Jadi dia tidur di sofa yang ada di garasinya biar nggak ganggu Mary, yaitu istrinya. Dan pada saat itu Chris ngelihat ada satu luka tembak tepat di kepalanya Mike. Panik ya kan si Chris ini langsunglah masuk dia ke dalam rumahnya buat cari istri dan anaknya Mike. Pas dia masuk ke ruang tamu itu tuh aman. Ruang keluarga juga aman. Kamar mandi juga aman. Dan yang terakhir, kamar tidurnya. Di sana dong jasadnya Mary ditemuin sama si Chris ini nih. Kondisinya pas itu tuh sama persis seperti Mike. Mary juga ditembak tepat di kepalanya dengan 1 kali tembakan. Makin bergetar lah ya kan si Chris ini nih. Dicariinlah Jennifer di kamar tidurnya. Pas dia buka kamar Jennifer, gone, hilang. Yang tersisa hanya kondisi ranjang tidur yang bergeser, terus acak-acakan, dan bantal tidurnya Jennifer yang jatuh ke lantai. Langsunglah dari situ tuh dia telepon polisi dan proses penyelidikan pun dimulai. Datanglah ya kan para penyidik di rumah Mike ini. Mereka mencari kejanggalan di TKP tersebut. Nah terus mereka nemuin ada 3 kejanggalan nih. Yang pertama, kabel saluran telepon rumah Mike ini udah diputus sama orang. Dan yang kedua, penyidik nemuin ada selongsong peluru kaliber 22 di dekat jasad mereka berdua ini. Ada juga uang tunai $600 di dapur mereka. Nah dari 3 kejanggalan tadi, para penyidik ini nyimpulin kalau adanya perencanaan pembunuhan keluarganya Mike dan pelakunya bisa jadi orang terdekatnya Mike. Lalu penemuan selongsong peluru kaliber 22 tersebut nunjukin kalau pelaku ini nih benar-benar udah pro gitu. Karena dia paham kalau senjata ini suara ledakannya nggak begitu keras. Ya supaya tetangga sekitar nih nggak denger gitu kalau ada suara tembakan itu. Walaupun rumah di sana jaraknya 100 meteran gitu ya kan. Cuma kalau udah malam tuh ya udah pasti hening gitu ya kan. Ya jadi kalau ada suara ledakan dari senjata api ya udah pasti kedengeran dong, nggak mungkin enggak. Dan uang tunai $600 yang masih ada itu juga nunjukin kalau perampokan bukan motif dari pelakunya. Jadi pelakunya ini benar-benar cuma datang, sikat habis mereka sekeluarga, terus pergi aja gitu. Dan ini kejanggalan yang menurut gua cukup aneh sih. Jadi si pelaku ini sempat-sempatnya gitu nulis di jendela garasinya si Mike. Dan isi tulisannya itu adalah I'm glad to see, yang berarti senang bertemu denganmu. Nah para penyidik yang ngelihat tulisan ini ngerasa makin panas lah ya kan mereka nih. Seolah-olah si pelakunya ini ngejek mereka gitu dengan tulisannya tadi. Tapi tulisan ini sebenarnya nggak jelas gitu, entah ada kaitannya atau enggak gitu sama pembunuhan si Mike ini. Nah terus polisi ini mulai tanya-tanya lah ya kan ke tetangga sekitar rumah Mike. Mereka nih bilang kalau di hari kejadian mereka nih ngelihat pria yang nggak dikenal. Usianya sekitar 40 tahunan. Wajahnya agak keriput gitu kan ya. Dan mereka yakin pria tersebut bukan penduduk asli sana karena kelihatan asing gitu. Nah mereka lihat pria itu pakai mobil truk pick up warna merah gelap di area rumah Mike. Pria itu ada di sana sekitar jam 8:30 pagi kata tetangga Mike. Tapi sayangnya pas sketsa itu dirilis di sebuah media berita, pria tersebut gak berhasil ditemui. Kemudian dimulailah pencarian besar-besaran untuk menemukan Jennifer yang masih belum tahu nih di mana. Semuanya dipakai dari media TV, selebaran kertas hilangnya Jennifer. Ada juga sayembara yang senilai $100.000 buat yang bisa ngasih informasi
tentang si pelaku. Dan ada juga anjing pelacak, ada helikopter. Terus kan di sekitaran sana itu kayak ada danaunya gitu. Pakai penyelam juga buat nyari keberadaan Jennifer. Karena polisi ini benar-benar khawatir gitu. Karena setiap detik yang lewat itu tuh benar-benar bahaya banget gitu buat keselamatan Jennifer. Dengan segala kemampuan pihak polisi untuk mencari Jennifer, sayangnya nggak ada sedikit pun tanda-tanda buat nemuin Jennifer. Pada saat itu, paman Mike ini ngasih pesan lah ke media. Katanya, siapapun yang menculik Jennifer, dia mohon banget jangan disakiti nih Jennifer. Tolong balikin Jennifer ke sebuah toko yang buka 24 jam. Nanti akan saya jemput dia di sana. Sedih banget ya kan pasti pamannya ini. Ya gimana, anak kesayangannya Mike gitu, anak tunggal juga lagi, anak satu-satunya gitu. Keluarganya ini pada saat itu benar-benar berharap kalau Jennifer masih hidup dan cepat ditemukan. Tapi sayangnya setelah berminggu-minggu gak ada tanda-tanda sedikit pun untuk penemuan Jennifer. Karena polisi ini masih belum dapat motif dari kejahatan ini, mereka nih sampai ngabisin waktu 2 minggu untuk mencari apa yang bisa ditemuin di rumah Mike. Pokoknya dibongkar-bongkar semua lah barang-barangnya si Mike ini. Sampai ratusan barang Mike ini disita dari sama pihak kepolisian. Saking buntunya, pihak kepolisian ini sempat berteori gitu kalau pembunuhan mereka itu terjadi karena niat balas dendam kepada Mike atau Mary. Tapi ada juga teori kalau sebenarnya target utamanya itu yaitu Jennifer. Sampai digali lah ya kan masa lalu dari Mike dan Mary ini. Nah ternyata ada tuh kejanggalan masa lalunya dari si Mary. Ternyata di tahun 1992 Mary ini pernah diikutin sama cowok yang dia juga nggak tahu itu tuh siapa. Cowok ini datang ke tempat kerjanya terus marah-marahin Mary nggak jelas gitu. Dari situlah polisi ini juga berteori jangan-jangan Mike ini bukan ayah kandungnya Jennifer lagi. Dan ada kemungkinan orang yang dulu ngikutin Mary dialah pelakunya dari kejadian ini. Dia mau ngambil Jennifer lalu membunuh Mike dan Mary. Terus ya dari saking penasarannya, makam si Mike ini dibongkar lagi dong buat tes DNA. Tapi hasilnya 100% terbukti kalau Mike ini ayah kandungnya Jennifer. Dari situlah semua pihak yang terlibat di kasus ini benar-benar buntu total. Gak ada titik terang sedikit pun atau solusi untuk nemuin siapa sih pelakunya ini nih. Ya mereka ini udah greget banget gitu lah. Akhirnya pada Oktober 2002, ya udah kisaran 6 minggu gitu setelah kejadian, jasad Jennifer nih telah ditemukan akhirnya ya kan. Kalian tahu ketemunya di mana? Dia ini ketemunya di sebuah sungai kecil di wilayah Stoneville, North Carolina. Nah, jarak dari lokasi penemuan jasad Jennifer ke rumahnya itu tuh berkisar 55 km. Yang berarti itu tuh jauh banget ya nih Jennifer nih hilangnya. Jadi awalnya itu ada seorang warga di sana yang bilang kalau 2 anjing peliharaannya ini bawa pulang ke rumah tulang dan sebagian tengkorak manusia. Dia langsung cari layakan sumbernya dan ternyata sumbernya itu ada di pinggiran sungai. Langsunglah dia lapor polisi. Kondisinya pada saat itu jasadnya sudah benar-benar membusuk gitu. Tapi dilihat dari tengkorak kepalanya kalau kematian Jennifer ini juga sama persis kayak kedua orang tuanya. Jennifer ditembak tepat di kepalanya. Gak lama dari situ muncul nih tersangka utama, Garrison Bowman. Dia ini seorang tukang kayu. Dia ini diindikasi karena dia ini punya dendam gitu sama Mike. Karena Mike ini nggak jadi mindahin rumah mobilnya. Padahal si Garrison ini udah bayar gitu. Bahkan si Garrison ini pernah bilang gitu ke seseorang. Katanya itu gini, kalau dia nggak balikin duit gua bakal bunuh dia, kata si Garrison ini. Nah dia ini nih si Mike ini. Nah yang lebih aneh lagi, polisi ini nemu peta di rumahnya Bowman yang ditandai tanda X gitu, tepat di lokasi rumah keluarga Mike. Dan Jennifer ditemuin cuma 1 km dari tempat tinggalnya Bowman. Langsung dicari lah kan si Bowman ini sama polisi. Nah nggak taunya Bowman ini udah kabur ke Kanada tepat sehari setelah pembunuhan. Lalu Bowman ini dijemput lah ya kan dan mulai diinterogasi. Tapi ternyata Bowman ini dibebasin aja gitu karena yang nggak ada bukti fisik dan saksi-saksi yang ngelaporin dia ini ternyata cuman bohong aja gitu biar bisa dapat hadiah $100.000. Sampai sekarang pelakunya ini nggak tahu siapa. Dan anehnya di tahun 2019
rumah keluarga Short ini yang udah lama kosong itu tiba-tiba kebakaran, Dar. Nah, pada saat itu polisi ini langsung lah menuju ke sana ya kan. Dan polisi ini menemukan ada jerigen bensin di lokasi kejadian, yang artinya ada indikasi pembakaran secara sengaja. Tapi mereka nih bilang nggak ada hubungannya gitu sama pembunuhan dulu. Ya aneh juga sih menurut gua. Dan jejak terakhir dari tragedi itu dibakar habis aja gitu. Gimana lagi coba? Jujur ya, pertanyaan yang paling buat gua kayak mana gitu, bukan soal siapa pelakunya gitu, tapi kenapa Jennifer nih harus dibawa kabur dulu gitu. Kalau tujuannya cuma balas dendam ke orang tuanya, kenapa dia nih nggak dieksekusi di tempat gitu, bahasanya itu ya kan. Kenapa harus dibawa jauh dulu gitu. Terus apakah penculikan itu cuman buat mengulur waktu biar pelakunya nih bisa kabur ke luar negeri, sementara polisi nih sibuk mencari Jennifer yang hilang. Dan sketsa pria yang digambar oleh polisi itu masih beredar gitu sampai sekarang, tapi identitasnya masih belum ada yang tahu dia itu siapa. Begitulah kisah dari keluarga Short, dan terima kasih buat kalian yang sudah tonton sampai di detik ini tanpa skip, dan jangan lupa buat support channel gua. Sekian dari gua, Ega Zubanda. Terima kasih. Bye bye.